Hai guys, maksud saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Normativity dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Maka kali ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di Microsoft Excel dan juga 24 rumus yang ada di Microsoft Excel. Nah, langsung saja kita buka Microsoft Excel yang ada di laptop kalian masing-masing. Oke, sebelumnya saya akan kasih tahu kalian kalau saya menggunakan Microsoft Excel 2019, jadi mohon maaf jika nanti tampilannya sedikit berbeda dengan Excel kalian yang ada di bawah 2019, misalnya Excel 2010 atau Excel 2007, 2008 atau di bawah 2019 lah ya intinya. Ya, langsung saja buka Excel. Oke, di sini kita langsung buka blank workbook. Gambar kerja dari. Oke, nah di sini sudah terdapat ya menu-menunya, ada file, ada home, insert, page layout, formula, data, review, view, and help. Nah, kemudian langsung saja kita buka menu file. Di menu file ini ada home itu ya tampilan awalnya, kemudian ada new ini untuk menambahkan lembar kerja baru, kemudian ada open untuk membuka file yang ada di laptop kita, kemudian ada info, ada save as. Mungkin sebagian dari kita sudah tahu atau rata-rata dari kita sudah tahu save atau save as itu apa, jadi saya nggak perlu jelaskan lebih rinci lagi. Kemudian ada print, dan saya juga nggak perlu jelaskan print. Ada share, ada export. Nah, kalau ekspor itu kalau misalnya kita merubah lembar kerja kita, misalnya kita merubahnya ke PDF, nah bisa lewat sini. Kemudian ada close dia tutup ya guys ya. Kemudian ada home. Di home ini terdapat menu home ini terdapat clipboard, font, attachment, number, style, and editing. Nah, di clipboard ada cut itu kayak ya isinya kayak batch lah, sama-sama kayak menghapus. Kemudian ada copy paste. Kemudian di sini ada font di sini kalau misalnya menunya ada, kalau misalnya kita merubah jenis pakai ini. Ya kurang lebih kayak Microsoft Word, nggak beda ininya di bagian fontnya. Jadi saya nggak perlu jelaskan ya, mungkin kita sudah tahu. Kemudian di sini ada attachment. Saya akan kasih contoh. Nah, misalkan di sini kita menggunakan di attachment ini ada ini untuk misalnya kalau kita mau kasih hurufnya ke bawah, atau kita mau kasih tulisannya di tengah, atau kita mau kasih tulisannya di atas, atau kita mau kasih tulisannya rata kiri, atau kita mau kasih tulisannya di tengah atau rata kanan. Di sini tempatnya. Terus ini untuk geser sih, cuma kayak nge-tab gitu. Nih misalnya, nah kayak tab. Kemudian ada orientasi. Nah, di sini orientasi itu ini gunanya ya. Kayak gini bisa, miring ke kanan bisa, miring ke bawah bisa, vertikal ke atas bisa, vertikal ke bawah bisa, atau terserah kalian. Nah, kemudian di sini ada warp text. Kalau kalian nggak tahu warp text ini gunanya untuk menyatukan tulisan yang panjang. Kayak gini ya. Nah, ini kan dia keluar nih, terus kita bisa pakai warp text buat nyatuinnya misalnya jadi kayak gini gitu. Kemudian ada make center. Nah, kalau make center ini itu fungsinya untuk menyatukan dua sel, misalnya kayak gini guys.
misalnya gini. Nah baru kita buat. Nah nanti disatukan. Kemudian ada ini marble cross, itu untuk sama kayak ini. Kalau ini dia cuma bisa kayak menyatukan ke sana. Kalau pakai marble center dia bisa jadi kayak untuk 3 sel misalnya kayak gini. Kemudian ada marble cell yang lain, ada emas cell juga. Kemudian di number di sini ada menu general. General itu ada number, ada asuransi. Asuransi itu untuk mata uang, ada accounting itu untuk perhitungan, short date itu untuk misalnya tanggal pendek, long date untuk tanggal panjang, time untuk waktu, percentage untuk persentase atau pension kayak 1/2 atau titik ini untuk perpangkatan mungkin ya. Nah kemudian di sini ada yang tadi, nah itu untuk mata uang yang kayak saya bilang sebelumnya, ada ini, ada rupiah, dolar, euro, ada yen, mungkin dan lain sebagainya. Kemudian ada persentase, kemudian ada comma style, kemudian di sini ada increase decimal, kemudian di sini ada decrease decimal, kemudian di sini ada conditional formatting. Kalau misalnya kalian mau lebih besar dari atau kurang dari atau sama dengan, di antara atau sama dengan, bisa pakai ini. Sini banyak ya guys, tapi terserah kalian mau pakai yang mana. Kemudian ada format tabel. Format tabel di sini kita bisa pakai, terserah kalian mau pakai yang mana sesuai selera masing-masing. Nah, terus ada format cell. Format cell itu kayak misalnya dalam kalau sel kayak gini kita mau dia warna apa atau kita mau dia seperti apa, misalnya ini. Saya pakai nama sel wood misalnya, atau saya pakai sel style yang ini misalnya. Nah tapi silakan masing-masing. Kemudian ada insert ini untuk memasukkan sel. Insert sheet row, pokoknya untuk memasukkan lah ya, intinya masukkan sel, masukkan sheet atau masukkan sheet columns. Kemudian ada delete. Delete itu menghapus ya, bisa untuk menghapus sel, menghapus sheet rows, atau menghapus kolom, atau bisa menghapus semuanya bisa. Dan di sini ada format. Ini format row height, auto fit, row height dan sebagainya. Kemudian di editingnya ada auto zoom, ada average, for number, max ini maksimal ya. Kemudian ada minimal. Sini fill ini untuk mengisi, kayak gini. Tuh. Nah, kalau misalnya juga bisa kayak clear all gitu guys. Clearing untuk menghapus. Kemudian di sini ada sort and filter. Ini untuk urutan ya, mau A ke Z atau Z ke A. Ini kostum ini terserah kita mau urutnya kayak gimana. Kemudian ada filter untuk menyaring. Kemudian di editing ada find select, find untuk menemukan, replace untuk mengganti, go to untuk pergi ke spesial. Kemudian ada formula, comment formatting, select application, select object dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke menu insert. Di menu insert ada tabel, ada 8-inch, ada charts, ada chart, ada sparkline, ada filter, dan ada link. Dan di tabel ada pivot tabel, ada recommended pivot tabel, ada tabel juga. Kalau misalnya kita mau buat tabel kayak itu. Kemudian ada ilustrasi. Nah di ilustrasi ini kita bisa ada picture. Kalau misalnya kita mau masukkan gambar menggunakan ini, ada online picture. Kalau misalnya kita mau masukkan gambar dari internet seperti ini. Kemudian ada shape itu kayak bentuk begini yang ada sama sih kayak di Microsoft. Kemudian ada smart art itu yang kayak bagan itu loh guys. Nah yang kayak gini.
Kemudian di add-ins ada get add-ins sama my add-ins. Kemudian di chart ya, untuk teman-teman yang udah kuliah atau yang SMA pasti udah tahu kan ini gunanya untuk grafik batang yang bulat atau grafik garis, serah kalian lah ya. Kemudian ada sama ya kayak gini, pokoknya bagian ini itu tuh untuk buat grafik. Kemudian ada filter, di filter ada slicer sama timeline. Kemudian ada link di text. Di sini ada text box, gunanya untuk mengisi text box. Ada header, footer, ada word art kayak supaya tulisannya lebih bagus ya. Kemudian ada signature line. Kemudian ada object. Kemudian di sini ada simbol. Di simbol kalau misalnya di matematika, dari fisika atau kimia pasti ada simbol-simbol. Nah, pakai ini guys. Ini di equation atau di simbol. Kemudian ada di page layout. Di page layout ada tense, page stub, scale to fit, sheet option sama arrange. Nah, di tense di sini ada tema. Kalian mau tema apa buat di nomor kerja kalian? Itu terserah kalian mau pilih yang mana. Kemudian ada color, ini untuk warna. Kemudian ada font, ini untuk misalnya untuk merubah font yang kalian inginkan. Kemudian ada efek. Ini efek kayak misalnya kalian tebal, mau tipis, atau efek yang 3D bisa. Kemudian di page tab ada margin di sini itu ukuran dari workbook kita. Kemudian ada orientation, ini mau membuat atau landscape. Kemudian ada size ini kayak A4, A3 atau kertas letter atau apalah semacamnya itu ya. Ada print area, ada breaks, ini untuk menambahkan lembar kerja baru atau mengurangi lembar kerja baru. Kemudian ada background, di background ini untuk menambahkan gambar di bagian lembar kerja kita. Kemudian ada print tiles. Kemudian di scale to fit di sini adalah ukuran untuk lembar kerja kita. Kemudian di sini ada sheet option. Nah, di sheet option ini tempatnya kalau misalnya kita mau kasih lihat misalnya view. Itu ya, grid lines itu kayak kita mau menampilkan garis-garisnya bisa. Kemudian ada heading kalau kita tidak ingin menampilkan heading. Nah, ini yang namanya heading guys. Ini yang namanya heading. Nah, tuh. Kemudian ada arrange, ada bring forward, and forward, selecting pen dan lain. Untuk formula, ya di formula ini katanya paling spesial ya, karena kan gunanya Excel kan untuk menghitung data-data ya. Nah, di situ ada auto sum, ada resilience, financial, logical, text, date and time, lookup, and reference, sama math and trigonometry. Kemudian more function itu di function library. Kemudian di David names ada David name sama name manager. Kemudian di formula auditing ada batch precedent, batch dependent, show formula, error checking atau evaluate formula. Kemudian ada watch window, option di sini kalau misalnya kita mau menghitung secara otomatis atau menghitung data atau menghitung data secara manual bisa dari sini. Ada calculate now, hitung sekarang, ada calculate sheet, menghitung sheet. Kemudian lanjut kita ke menu data. Di sini ada data, ada get data. Misalnya kita ingin mendapatkan data dari file, kita ingin mendapatkan data dari database, dan kita ingin mendapatkan data dari Azure, atau kita ingin mendapatkan data dari online service, atau kita ingin mendapatkan data dari other source, nah itu companies. Kemudian ada data. Kemudian untuk transform data, kita bisa transform data ke teks, atau kita transform data ke web, atau ke table range, atau listen chart, atau discipline function. Kemudian di sini ada queries connection, ada refresh all, ini untuk merefresh menyegarkan data-data kita. Kemudian sort and filter sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kemudian ada data tools. Data tool di sini text to column. Kalau misalnya kita mau memindahkan teks ke dalam kolom, nah di sini tempatnya. Kemudian trash fill, ada remove duplicate, data validation, ada consolidate, ada manage data model. Di manage data model ini kita bisa memanage data sesuai model yang kita mau. Kemudian ada forecast. Kemudian ada outing. Di sini ada outing, ada group, ungroup, dan total. Lanjut ke review. Nah, di review itu ada problem, accessibility, insight, language.
comment project anything. Nah, kalau di propping itu ada filling, thesaurus, ada work statistik. Di statistik ini adalah statistik dari lembar kerja kita, misalnya end of sheet ada di 19 sampai sini, cell with data ada 11, kemudian ada workbook ada sheet 1, cell with data, pokoknya gitu guys. Kemudian di accessibility berguna untuk menjaga checker supaya tetap bekerja. Oke. Kemudian ada insight, ada language, ini berguna misalnya untuk kalau misalnya ada bahasa yang tidak kita mengerti, kita bisa gunakan ini untuk mentranslatekannya ke bahasa yang lain. New comments, ada show all comments, kemudian ada project di sini. Static sheet ini untuk melindungi sheet kita, project workbook untuk melindungi workbook atau lembar kerja, kemudian ada allow edit range sama in lanjut ke view. Kemudian di menu view ini ada workbook views, ada show, ada zoom, ada Windows sama macros. Kalau di workbook views ini berguna untuk menampilkan misalnya di sini ada page preview, ini berguna untuk menampilkan workbook, maksudnya lembar kerja yang ada kerjanya gitu ya. Pokoknya yang kayak gitulah ya guys ya. Ada page layout ini untuk menampilkan halamannya, halaman lembar kerja kita guys. Nah, untuk kembali kita cukup pencet normal. Kemudian di sini di show tadi ada ya yang untuk menampilkan with lines atau menampilkan heading atau menampilkan formula bar, ini namanya formula bar. Kemudian ada zoom ini untuk memperbesar ya guys. Nah, misalnya zoom kita sampai 400 kali. 400. Wow, besar banget guys, besar sekali. Untuk mengembalikannya kita tinggal klik atau zoom selection ini kita bisa memilih apa yang ingin kita zoom. Misalnya saya pilih ini supaya bisa saya zoom. Oke. Nah, itu guys. Lanjut, di sini ada new Windows. Windows itu untuk menambahkan Windows baru. Kemudian ada arrange all, ada easy panes, ada switch windows. Nah, di switch windows ini kalau misalnya kita punya lebih dari satu lembar kerja, terus kita ingin memindahkan ke lembar kerja yang lain, kita menggunakan switch windows. Kemudian ada macros, ada view macros, ada record macros. Nah, record macros ini digunakan untuk merekam makrosnya. Kemudian ada help. Di help ada ya help bantuan lah ya guys. Ada help, ada contact support. Contact support itu kayak kalau misalnya ada kontak yang mendukung kita supaya bisa membantu dalam melakukan lembar kerja di Excel. Ada feedback, kemudian ada skill training, kemudian ada tell me what you want to do. Beritahu saya apa yang ingin Anda lakukan. Nah, kasih tau lah nih dia apa yang ingin Anda lakukan. Pokoknya gitulah guys ya. Dan sini ada kayak kursor gitu ya, supaya dia bisa jalan kayak gini nanti. Nah, jadi kan kalau untuk buat lembar kerja bahkan bisa control new, tapi di sini kita bisa klik tambah. Nah, gitu guys. Tambah lagi. Nah, tambah lagi. Kayak gitu guys. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika nggak lengkap. Kurang dan lebihnya mohon maaf sekali. Karena saya juga Oke, nanti kita bakalan lanjut ke 24. See you, check it out. Lanjut ke 24 rumus guys. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa rumus-rumus seperti sum, min, max, average, if, count, konta, kontif, kemudian sum if, lookup, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita yang masuk
yang rumus yang pertama, yakni sum. Sum itu berguna untuk penjumlahan ya guys, kayak tambah gitu. Soalnya saya kasih contoh. Sama dengan sum kita bisa tarik copy kayak gini, kemudian enter. Nah, sum di sini adalah berguna untuk penjumlahan dan hasilnya adalah ini 37, yang dimana 37 adalah jumlah tambah dari 4, 6, 8, 3, 5, 4, dan 7. Tapi kita juga bisa menggunakan misalnya sama dengan sum misalkan number 2 number 3, nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, hasilnya 44. Nomor itu nomor atau tambahan tadi yang guys. Nah, kayak gitu guys. Pokoknya inti sum itu adalah berfungsi untuk penjumlahan. Kalau misalnya kita malas tambah, tinggal pakai sum, kemudian kita copy range-nya dan data ini. Oke. Lanjut ke rumus min. Min itu adalah mencari data terkecil. Data yang paling min lah. Kita ganti jadi min. Kemudian samakan kita, tinggal kita copy. Kemudian enter. 3. Kenapa 3? Karena data terkecil di sini adalah angka 3. Karena fungsi min adalah untuk mencari angka kecil atau minimal. Lanjut ke max. Max ini ya kita tahu lah ya, maksimum untuk mencari angka terbesar. Misalnya dari sini kita pakai angka terbesar, umur terbesar ya. Enter. Nah, dari sini umur terbesar adalah 13. Jadi max itu berfungsi untuk mencari angka terbesar dari angka-angka ini. Gitu guys. Lanjut ke rumus average. Average ini adalah rumus yang berfungsi untuk mencari nilai rata-rata. Oke, saya kasih contoh, misal ini sama dengan average. Kemudian kita copy. Nggak usah, kita copy ini aja guys, umur. Kita pilih yang ini ya. Nah, yang itu kita pilih. Nah, kemudian enter. Nah, rata-rata dari umur ini adalah 10. Untuk membaca data dari tabel lain secara vertikal. Saja ya. Fungsinya dengan di sini langsung ada. Ini kan karena dia kolom yang kedua atau tabel yang kedua, kita klik 2, lalu kita pilih orange lookupnya yang false atau exact match, lalu enter. Nah, kita tarik ke bawah. Kenapa
dia ada NA? Karena dia tidak terbaca ya. Jadi kita ubah supaya dia terbaca, kita ubah ininya menjadi, kita klik F4. Di sini kita taruh dulu cursor ini, kita klik F4. Di sini juga kita klik F4, enter. Lalu ini kita tarik. Kenapa kita klik F4? Supaya arraynya itu jadi absolute. Absolute itu apa? Nah, absolute itu di saat kita menarik atau memindahkannya ke tabel lain, menarik untuk mengcopy ke tabel lain, rumusnya tetap sama, tidak berbeda. Lanjut kita ke harga. Sama ya kayak rumus yang pertama tadi. Caranya. Dan jangan lupa F4 supaya dia absolute range-nya. Kemudian kita klik titik koma. Kita pilih kolom ketiga karena dia di bagian ketiga. Lalu titik koma. Sama kayak tadi ya, kita pilih false X match, enter, lalu kita tarik. Itu adalah salah satu cara menggunakan rumus VLOOKUP. Jangan lupa F4 supaya dia jadi range yang absolute. Kemudian titik koma. Tadi kalau misalnya yang vertikal itu kolom, kalau yang ini baris ke, kita mau ambil jurusan, kita ambil baris ke 2, titik koma, lalu kita ambil false image. Karena tadi sudah kita kunci, jadi kita tinggal tarik. Ini sudah kita jadikan rank absolute. Nah, sama kayak SKS, tinggal sama dengan VLOOKUP. Kemudian acuannya, lalu jangan lupa, salah. Kemudian titik koma, lalu kita blok. Kemudian kita jangan lupa F4 lagi, absolute, titik koma. Itu tadi baris ke 3, kita gunakan baris ke 3, titik koma, lalu gunakan false X match, lalu enter. Nah, kita tarik. Nah, itu dia, itu merupakan salah satu cara menggunakan rumus VLOOKUP. Tahun 2020 bulan 4 tanggal 27. Itu aja ya guys. Berguna untuk mengganti kata tertentu. Contoh, ini guys, saya kasih tahu.
sama dengan substitute. Nih, udah langsung muncul. Misalnya di sini saya tulis Vena cantik. Enggak usah deh, Vena cantik. Vena cantik, kemudian di koma, tanda petik. Misalnya alt text-nya cantik ya. Kemudian new text-nya saya ubah jadi pintar. Jangan lupa tanda petik ya guys, karena harus ya. Nah, yang tadinya jadi Vena cantik sekarang Vena pintar. Gimana kalau misalnya saya coba ke sel ini sub input, kemudian klik ini, lalu tanda petik saya pintar, jadi dermawan. Nah, itu guys, itu salah satu cara menggunakan rumus substitute. Oke, selanjutnya adalah itu rumus trim. Rumus trim ini berfungsi untuk menghapus spasi atau memperbaiki spasi yang rusak. Misalnya kayak gini ya teman-teman. Saya coba Vena itu sangat cantik sekali. Nah, di sini kita coba ya. Sama dengan trim. Sorry. Kemudian kita klik. Nah, spasi yang tadinya jauh jadi diperbaiki ya teman-teman. Nah, itu merupakan salah satu cara penggunaan rumus trim, yaitu fungsi upper, yakni merubah kata menjadi kapital. Contoh kayak gini teman-teman. Vena itu anak yang sangat baik. Kemudian ini kan berantakan. Nah, kita pakai rumus trim. Saya rumus upper. Kemudian teksnya, lalu enter. Salah. Maaf teman-teman, salah, harusnya kayak ini. Sama dengan upper ya, kayak gitu. Lalu kata di atas tadi kita taruh di bawah, misalnya Vena itu anak yang baik. Nah, dia langsung merubah kayak gini teman-teman. Nah, dia langsung merubah jadi kapital semuanya. Itu merupakan salah satu cara penggunaan rumus upper. Jadi itu kita menggunakan upper merubah huruf menjadi huruf kapital. Sekarang kita ke rumus lower yang dimana ini berfungsi untuk merubah kata menjadi huruf kecil. Maksudnya hurufnya jadi huruf kecil. Contoh ini.
sama dengan lower. Oke, lower. Save. Aduh, maksud saya kenapa? Aduh, maaf teman-teman, salah. Harusnya tadi huruf kapital semua ya. Kita ulang ya, kita ulang. Oke teman-teman, lower. Sorry, harus pakai tanda petik teman-teman. Pakai tanda petik. Nah gitu teman-teman, udah berubah kan? Atau misalnya kita mau rubah, ya pokoknya gitulah cara penggunaan rumus lower gitu ya teman-teman. Lanjut kita di rumus selanjutnya, ada proper. Ini berfungsi untuk merubah huruf yang awalnya kecil menjadi besar. Maksudnya yang awal katanya jadi besar. Misalnya gini. Kalau kan di sini kan kita depannya itu kecil. Nah, misalnya gini ya, teman-teman bisa kasih contoh. Dengan proper misal kayak gini tulisnya teman-teman ya, aku bangga menjadi menjadi diriku sendiri. Nah, kan tadi kan kalau misalnya yang tadi kan ya kan tuh depannya nggak huruf besar tuh nih. Nah, kalau ini kan depannya jadi huruf besar gitu teman-teman. Itu salah satu penggunaan yang menggunakan rumus proper. If error ini berfungsi untuk mengatasi rumus yang error. Misalnya ya guys, misal 56 dibagi X, misal tadi bagi Y. Bentar. Itu kan sekarang tuh yang ada nyanyinya name atau palu atau per A itu kan error. Nah, sini kita tambahin misal di sini kita tambahin if error.
Kemudian kalau if errornya misalnya kita ganti jadi kesalahan. Ya, tadi kita tambah di sini error, maaf, tadi ada kesalahan. Kemudian kita tanda titik koma, kemudian tanda petik, kita ubah jadi kesalahan. Lalu enter. Nah, kesalahan kan guys. Kalau misalnya di sini kita ganti 56 bagi 2. Nah, 28. Tapi kalau misalnya di sini salah, maka yang muncul adalah tanda kesalahan. Nah guys, itu merupakan salah satu penggunaan rumus if error. Rumus let ini adalah fungsi untuk mengambil data dari kiri. Vena sangat keren. Kemudian di sini kita gunakan sama dengan let, lalu titik koma. Misalnya kita mau ambil berapa? Ini kita ambil 4. Kita enter. Nah, berarti kita ambil 4 kata di sebelah kiri yaitu vena ya guys. Kalau misalnya kita ambil 5 kata, berarti dia vena, Pak. Venas. Gitu guys, cara penggunaan rumus play. Fungsi untuk mengambil data dari tengah. Contoh, misalkan ya, mau dengan meet. Kemudian kita klik start num-nya, misalnya saya pengen start num yang ke 6 misal. Kemudian karena saya mau ambil sangat, habis itu ada 6 juga, 6 jasnya 6, kemudian Nah guys, itu merupakan salah satu cara penggunaan rumus meet. Rumus right ini berguna untuk mengambil data dimulai dari kanan. Misal nih guys, dengan right white. Kemudian kita klik acuannya. Misalnya kita mau ambil ada 5 kata misalnya 5 ya, ambil keren karena kan ini dari kanan berarti keren. Kalau dari kiri berarti enak, di tengah berarti guys. Itu merupakan salah satu penggunaan rumus right. Selain rumusan ini berfungsi untuk menghitung jumlah karakter. Misalnya gini, spasi itu termasuk karakter ya guys. Misalnya gini, dengan len. Nih, enter. Berarti ada 17 karakter termasuk spasi. Nah, itu adalah salah satu penggunaan cara. Nah, guys, itu dia cara penggunaan 24 rumus dari Excel yang paling sering digunakan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kalian kurang mengerti, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kamu yang membutuhkan cara untuk menggunakan 24 rumus tersebut. Sekian dari saya, Alfian Rumah Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.